Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Widayanto. Saya mengajar di SD Negeri Cipari 02 Kecamatan Cipari. Sekaligus saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cilacap. Pada video kali ini saya akan melakukan review tentang apa saja yang saya pelajari dalam tugas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Sebagai seorang guru, sudah sepantasnya kita melakukan tindakan-tindakan yang berpihak pada murid dengan memenuhi segala kebutuhan belajarnya. Seperti yang telah Ki Hajar Dewantara jelaskan, bahwa guru haruslah menuntun muridnya sesuai perkembangan murid yang berbeda-beda. Seorang guru perlu menyediakan lingkungan belajar yang dapat membuat anak tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kodratnya. Pembelajaran yang berpihak pada murid juga merupakan sebuah nilai dari seorang guru. Untuk melakukannya perlu dikembangkan secara mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif agar dapat mewujudkan kepemimpinan murid sesuai nilai dan peran guru penggerak. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan visi seorang guru penggerak dengan melakukan kegiatan yang telah disepakati bersama dan menjadi keyakinan baik dalam berbudaya positif. Semua hal itu dapat tercermin dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Keputusan inilah yang akan berbeda-beda untuk setiap murid. Setelah saya pelajari, modul ini mengubah pemikiran saya tentang bagaimana memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda sesuai keunikannya. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Perubahan pemikiran tersebut berkontribusi dalam pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat dilakukan. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru perlu membuat keputusan terkait tujuan pembelajaran yang jelas, tidak hanya jelas bagi guru tetapi jelas bagi muridnya. Kemudian bagaimana guru menanggapi berbagai kebutuhan belajar murid? Apakah perlu sumber belajar yang berbeda, metode yang berbeda, atau penugasan dan penilaian yang berbeda? Selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya. Yang selanjutnya ialah manajemen kelas yang efektif. Maksudnya ialah guru dapat menjalankan kelasnya secara efektif walaupun murid melakukan kegiatan yang berbeda. Dan yang terakhir ialah penilaian berkelanjutan. Di sini guru harus terbiasa menggunakan informasi dari penilaian formatifnya untuk menentukan posisi murid dan efektivitas pembelajarannya. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan memperhatikan kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid merupakan kapasitas untuk mempelajari materi baru. Menurut Tom Wilson, kesiapan belajar seperti sebuah equalizer. Kita perlu mengaturnya sesuai kebutuhan murid dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Ada 6 contoh perspektif kontinum tersebut, yaitu bersifat mendasar ke bersifat transformatif, konkret ke abstrak, sederhana ke kompleks, terstruktur ke terbuka, tergantung ke mandiri, dan lambat ke cepat. Tujuan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pelajaran, sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Minat belajar murid. Minat belajar murid merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajarannya.
baik dari perspektif minat situasional karena guru dan alat bantu maupun dari perspektif kecenderungan individu karena objek atau topik tertentu. Profil belajar murid. Tujuan dari memetakan tujuan belajar murid berdasarkan profil belajar murid adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Berikut faktor yang terkait dengan profil belajar murid. Yang pertama ialah lingkungan belajar. Misalnya, apakah ruangan belajar tenang atau bising? Yang kedua ialah pengaruh budaya. Misalnya, santai terstruktur atau pendiam ekspresif. Yang ketiga ialah gaya belajar. Gaya belajar ada 3, yaitu gaya belajar visual. Misalnya, gambar, diagram, peta, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua gaya belajar auditori, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, atau berdiskusi dengan teman-temannya. Dan yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik, misalnya belajar sambil menggerakkan tubuh atau sambil mencatat. Yang keempat adalah kecerdasan majemuk, misalnya visual spesial, bodidoli kinestetik, verbal linguistics, dan logik matematika. Berikut ini adalah beberapa contoh cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya dan membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Strategi yang dapat dilakukan untuk pembelajaran berdiferensiasi ialah dengan menggunakan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten merupakan pembedaan materi yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Apa yang akan kita ajarkan seperti konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan tujuan pembelajarannya. Diferensiasi proses merupakan kegiatan murid untuk memahami, memaknai, dan melatih konten yang diberikan oleh guru dengan cara yang berbeda-beda. Sedangkan diferensiasi produk adalah merupakan perbedaan bukti tagihan hasil belajar murid dengan memberikan tantangan atau keragaman dalam melatih produk yang disesuaikan dengan kemampuan dan minat bakat murid. Banyak tantangan untuk merealisasikan pembelajaran berdiferensiasi, misalnya menjaga motivasi murid, penyesuaian belajar, keterampilan dalam manajemen kelas, serta penilaian yang sangat kompleks. Tetapi itu semua lama-kelamaan akan terbiasa bila dilakukan secara konsisten. Dengan semakin banyaknya pengalaman akan mempermudah guru dalam mempelajari atau memenuhi kebutuhan belajar murid. Demikian akhir dari video ini. Jadilah guru yang meneladani murid. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.